Sekarang tuh zamannya AI. Semuanya dikasih AI, mulai dari software, art generator, chatbot, apapun yang bisa di-infuse sama AI, dikasih supaya kehidupan kita lebih gampang. Tapi kalau gimbal dikasih AI, jadinya gimana ya? Jadinya ya ini, Insta360 Flow. Gimbal yang AI powered dan dipakai buat tracking subjeknya. Makanya gue excited sama produk satu ini. Karena sebenarnya gimbal itu kan jadi tumpuannya content creator ya. Populasi content creator kan meningkat drastis ya 5 tahun belakangan ini. Jadi kalau misalnya kalian masih syuting pakai smartphone, pakai handphone, terus kemudian mau naikin production value, ya kalian butuh alat ini. Produk desain dari keseluruhan gimbal ini juga sangat dipikirin sama Insta360. Pakai sistem magnetic cap. Jadi magnetic capnya bisa dipasang dulu di HP, terus kalau mau dipakai tinggal klip ke gimbalnya. Bikin kecepatan penggunaan dari gimbal ini jadi super cepat. Dan magnetnya kenceng banget. Jadi nggak mungkin jatuh karena nggak sengaja kesenggol. Kalau kita udah selesai pakai, gimbalnya juga bisa langsung dilipat jadi sekecil ini dan langsung dimasukin ke kantong biar nggak mencolok. Secara desain, menurut gue ini desainnya sangat-sangat futuristik, kayak dari tahun 2050 gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawa kemana-mana, siap-siap kalian ditanyain sama sekitar kalian, itu benda apa ya? Bobotnya juga ringan banget, kurang lebih 400 gram, dan dia bisa handle smartphone sampai 300 gram. HP yang gue pakai buat testing kali ini adalah Samsung S20 FE, dan handphone ini kurang lebih beratnya 200 gram. Jadi buat handphone apapun, harusnya si Insta360 Flow ini bisa handle. Mau kalian pakai iPhone, Android jenis apapun, aman. Gimbal ini juga punya fitur-fitur profesional kayak gimbal-gimbal mirrorless pada umumnya. Jadi dia adalah 3-axis gimbal, di mana mode-modenya pun juga sama. Jadi ada follow, pan follow, terus kemudian ada FPV mode. Pokoknya semua hal dari gimbal-gimbal mirrorless yang biasanya kalian pakai itu ada di sini dan nggak ada yang di-courting. Emang seberapa penting sih gimbal buat smartphone? Apalagi smartphone-smartphone yang udah ada OIS-nya atau stabilisasi mekanik. Gue udah tes stabilisasi dari gimbal ini, dan hasilnya mengejutkan. Kalau dibandingin antara pakai dan nggak pakai gimbal, ternyata footage dari smartphone gue yang nggak pakai gimbal ternyata masih jelly-jelly gitu. Dia masih bisa bergoyang, terus kemudian nggak stabil. Padahal udah ada OIS-nya loh. Kalian bisa bandingin sendiri sejauh apa perbedaannya dari footage pengetesan gue berikut ini. Ini adalah testing kalau misalnya kita pakai handphone only, nggak pakai gimbal, gimana stabilisasinya, oke? Gue mau tes dulu kalau misalnya kita jalan ya. Kalau jalan dia begini nih. Gue pegangnya pakai tangan doang, sestabil mungkin. Handphone gue punya OIS. Kalau jalan kayak gini nih, kalau jalan. Kalau lari gimana? Coba kita coba. Oke. Nah, kali ini kita pakai Insta360, udah pakai gimbal Insta360 Flow, terus kemudian kita coba jalan. Di sini fitur trackingnya nyala. Jadi dia otomatis nyala tadi kalau misalnya gue langsung pakai. Kalau kita pakai lari gimana ya? Kalau gue agak ke kanan dikit, trackingnya ngikutin. Oke. Kalau di gimbal buat mirrorless, biasanya kalian harus stabilin satu demi satu aksisnya. Jadi kalau di gimbal ini ternyata dia mudah banget. Kalian tinggal ambil dari handphone kayak gini, terus diklip. Tuh. Buat penggunaan pertama, kalian boleh kalibrasiin dulu. Kalau misalnya kalian pasang terlalu ke bawah clip holdernya, biasanya gimbalnya akan kasih peringatan, minta dikeatasin. Buat catatan aja, HP gue termasuk yang power buttonnya ada di tengah. Jadi sebenarnya klipnya ini agak sedikit menghalangi dari sisi tengahnya si handphone. Tapi ternyata dari keseluruhan desain si Insta360 Flow ini, dia nggak bikin power buttonnya kepencet, meskipun dia nutupin. Jadi secara desain dia udah dipikirin dengan baik. Masih inget iPod Classic? Gimbal ini punya scroll button ala iPod Classic, ditambah dengan wheel di bagian luar yang fungsinya buat zoom in atau zoom out kalau kamera smartphone kalian punya lebih dari satu lensa. Jadi kalian bisa gonta-ganti focal length kalau misalnya ada beberapa lensa atau beberapa focal length di smartphone kalian. Catatannya satu, kalian harus pakai aplikasi bawaan dari Insta360 ini. Jadi aplikasinya itu untuk seluruh produk dari Insta360. Nggak cuma spesial buat si Flow-nya doang. Tombol-tombol yang ada di bagian Insta360 Flow ini juga persis banget kayak di iPod. Ada record button, terus kemudian ada on-off button, terus ada switch button, dan ketiganya ini juga bisa diklik atau dipencet. Kalau misalnya untuk switch button, kalau misalnya kita klik sekali, dia akan mengubah dari
tampilan di depan kayak gini nih. Jadi kamera belakang. Nah, kalau misalnya kita klik 2 kali, dia akan merubah posisi dari vertikal menjadi horizontal atau sebaliknya. Jadi ini tuh fungsinya cepet banget. Semua tombol-tombol ini akan bikin kita bikin konten itu jadi sangat-sangat cepet. Fitur unggulan dari Insta360 Flow ini menurut gue ada di softwarenya. Jadi Insta360 udah bikin apps yang komplit buat si Flow ini, buat gimbalnya ini. Di sini kita bisa bikin efek-efek kayak dolly zoom, panning time lapse, roll planet, electric search, hyperlapse, dan masih banyak lagi. Salah satu yang menarik perhatian gue juga adalah aplikasinya Insta360 ini juga bisa berjalan berdampingan dengan aplikasi lain kayak IG Live. Atau mungkin kalian juga bisa cobain di TikTok Live. Nah, tracking dari Insta360 ini bikin kita bisa gerak ke kiri dan kanan, dan si gimbalnya ini akan ngikutin pergerakannya kita. Gini tuh semua bikin gambarnya jadi lebih dinamis. Visualnya kita tuh bikin penonton betah nontonin kita lama-lama gitu ya. Untuk AI trackingnya sendiri, gue udah cobain di berbagai kondisi. Mulai dari yang simple kayak ngevlog sambil jalan, buat nge-live IG, terus tracking objek buat hyperlapse, dan gue juga cobain waktu gue nge-track pas main badminton. Ini AI-nya ganas banget gue bilang. Akurasinya itu bisa di atas 90%, dan kalau sampai trackingannya lepas, dia bisa nyangkut lagi gitu. Emang ada 1-2 kali di mana trackingannya lari ke objek lain tanpa si objek lain ini nutupin. Tapi menurut gue itu jarang banget terjadi. Dan seingat gue, selama gue cobain selama 1 minggu ini, dia cuma terjadi 2 kali. Gimbal ini cocok banget buat kreator yang suka bermain dengan visual yang seru. Buat tipe konten sport, bisa. Interview, bisa. Ngedance, bisa banget. Karena setupnya cepat dan penggunaannya bervariasi. Buat single creator ada juga fitur hand gesture untuk memulai perekaman dan langsung nge-track dari wajah kita. Tinggal angkat tangan ke kamera dan apps-nya akan auto tracking ke wajah kita. Tapi pastiin kalian setting dulu di bagian ini nih untuk aktifin hand gesture with tracking. Buat tombol-tombol standar gimbal pada umumnya. Di bagian depan ini ada trigger yang kalau misalnya kalian tahan, dia akan jadi stabil kayak kepala ayam. Kalau kita pencet 2 kali, dia akan jadi reset. Kalau kita pencet 3 kali, nah, dia jadi akan bikin modenya selfie. Kalau kalian biasa pakai gimbal buat mirrorless, Insta360 Flow ini berasa kayak temen lama. Sama aja cara makainya gitu, pencetannya juga sama. Jadi ini gampang banget dan memudahkan kalian untuk bekerja. Baterainya 2900 mAh yang diklaim bisa tahan sampai 12 jam. Dan kalau kalian perhatiin, di sini ada 2 output USB Type-C. Yang satu buat nge-charge si gimbalnya, dan satu lagi bisa buat aksesoris tambahan, seperti lighting kecil ini. Tapi fungsi lain dari USB Type-C yang ini adalah ini bisa jadi power bank ke HP kita. Karena kalau kita bikin konten pakai HP, baterainya akan kesedot banyak kan? Nah, fitur ini udah dipikirin sama si Insta360 Flow buat nambah daya ke handphone kita, alias dia bisa bekerja seperti power bank. Di bagian bawah dari gimbal ini ada quarter 20 screw. Jadi kalian bisa pasangin ini ke tripod atau misalnya kalian kasih aksesoris lainnya untuk dipasang di tempat lain. Kalau mau diberdirin di meja, jadi kalian tinggal tarik aja nih. Seret. Terus dia udah berdiri dan fungsinya udah jadi kayak hi-hat gitu. Biasanya kalian kan harus kalau di gimbal-gimbal lain tuh harus dipasangin lagi kan skrunya kan. Nah, untuk di bagian ini kalau kalian buka, kalian akan nemuin hot shoe dan kita bisa pasang aksesoris di sini nih, kayak lampu misalnya. Jadi kalian bisa kasih lampu yang lebih terang lagi nih. Fitur lain yang membedakan Insta360 Flow ini dengan gimbal-gimbal smartphone lainnya adalah headnya tuh retractable. Jadi dia bisa jadi songsis kayak gini nih. Nah, dia punya fungsi ganda nih kalau misalnya kalian mau selfie atau misalnya rame-rame, dia juga bisa. Gitu. Panjangnya tuh pas, nggak panjang-panjang banget, tapi juga nggak kependekan. Dan seluruh fitur-fitur dari Insta360 Flow ini akan buat gimbal ini bersaing dengan DJI Osmo Mobile 6 karena dia juga ada retractable head-nya kayak gini, jadi bisa jadi tongsis, dan dia juga pakai magnetic clamp. Harganya pun juga mirip. Sekitar 2,5 juta untuk Insta360 Flow yang versi standarnya. Buat versi kreator kayak yang gue pegang kali ini, kalian harus siap-siap keluarin segini nih. 3359. Versi ini dapat tambahan carrying bag,
kabel C2C, kabel C to lighting, dan satu spotlight yang bisa ditempel ke magnetic holdernya. Dari sisi user experience-nya, gue rasa gimbal satu ini tuh hampir perfect. Tapi gue nemukan beberapa hal yang bisa jadi consideration kalian sebelum membawa pulang gimbal buat smartphone ini. Pertama, kalau dibuat lock tilt, gimbal ini tuh nggak bisa terlalu leluasa. Setelah lewat limit aksesnya, dia akan ngikut. Padahal kalau digerakin pakai joystick, pergerakannya tuh sebenarnya bisa jadi lebih lebar. Untuk pen ke kirinya juga mirip. Limit akses dari pen ke kiri itu cukup pendek. Kalau ke kanan, dia jauh lebih lebar limitnya. Kayaknya ini karena ada vertical column nih, yang ada di sisi kanannya dia. Jadi bikin pergerakannya dia yang di sisi kiri itu jadi terbatas. Tapi kalau kalian pakainya untuk konten-konten normal aja, kalau misalnya kalian lagi jalan, atau misalnya kalian lagi selfie, ini nggak akan ada masalah sama sekali menurut gua. Jadi aman-aman aja. App Insta360 buat Android dan iPhone juga fiturnya beda. Perekaman dari aplikasi Android nggak mendukung 60 fps, baik itu di 4K atau FHD. Dan nggak ada setting manual untuk shutter speed dan ISO. Padahal kalau pakai aplikasi kamera bawaan, dia support aja untuk 60 fps. Jadi kalau misalnya kalian pakai gimbal ini, dia nggak support untuk slow-mo di HP Android. Tapi itu problem seperti ini tuh harusnya gampang buat diakalin. Karena satu kali aplikasi update dari Insta360, harusnya bisa selesaiin itu semua. Problem lainnya adalah Insta360 Flow ini nggak bisa akses kamera telefoto dari S20 FE-nya gue ini. Tapi kemungkinan besar masalah ini tuh terjadi emang dari handphonenya gue. Karena saat gue mau pakai untuk promote, untuk shoot foto ataupun video, kamera telefotonya ini juga nggak bisa diakses oleh aplikasi bawaan dari si Samsung. Kalau di iPhone, ada pilihan syuting dengan mode 60 fps di berbagai mode resolusinya. 4K 60, FHD 60, sama ada pilihan untuk setting exposure secara manual. Tapi benernya kalau kalian bikin konten secara biasa, pakai mode auto tuh udah aman banget. Kalau butuh naikin exposure ke 0,3 atau 0,6 exposure value, yang akan berganti hanya ISO-nya aja. Ini harusnya bagus supaya rekaman kalian tuh nggak patah-patah karena shutter speed-nya terlalu pelan. Kalau kalian pakai Android, solusinya gampang. Kalau kalian mau shoot slow-mo atau 60 fps, atau bahkan shoot dengan lensa telefotonya, langsung aja pakai aplikasi kamera bawaan dari smartphone-nya. Tinggal ubah modenya ke 4K 60 atau FHD 60, atau kalau mau pakai lensa telefotonya, kalian tinggal record dari apps bawaan smartphone kalian. Tapi kalau kalian pakai aplikasi smartphone bawaan kalian akan kehilangan fitur tracking dari Insta360 Flow ini. Untuk fitur AI tracking, gue udah cobain di beberapa skenario. Untuk kegiatan sehari-hari, syuting sehari-hari, gue bisa bilang ini aman banget. Tapi ada satu atau dua kondisi di mana kadang trackingannya tuh lepas. Tapi jangan salah, dia akan balik lagi, dan kondisi di mana trackingannya lepas tuh gua temuin sangat jarang banget. In the nutshell, gimbal ini tuh menang banyak. Desainnya keren, fiturnya lengkap, apps-nya solid, dan payload-nya bagus. AI trackingnya pun juga memuaskan. Jadi kalau kalian lagi cari gimbal di angka 2,5 juta, Insta360 Flow ini menjadi rekomendasi paling solid di sini menurut gue. So, sekian untuk review hari ini. Tungguin gue di review-review keren berikutnya. Bye!